Shalom, saya Jeremy Ricardo Nathaniel Selalahi. Saya adalah anggota grup kecil 30. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami yaitu mengimplementasi gambar dan rupa Allah dalam diri manusia ke dalam dunia keperawatan. Pertama, di sini adalah nama-nama anggota grup dari grup kecil 30. Latar belakang. Manusia merupakan ciptaan yang paling mulia yang diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupanya. Namun, gambar dan rupa Allah tersebut telah rusak karena dosa manusia. Keberdosaan manusia diakibatkan oleh kesombongan manusia yang ingin seperti Allah, yang menyebabkan hubungan antara manusia dengan Tuhan terputus. Bumi pun dikutuk dan penderitaan dimulai. Terjadinya body shaming, menindas orang yang kecil, lemah, dan miskin, bahkan manusia sendiri membuat derajat satu terhadap lainnya. Berikut poin-poin gambar dan rupa Allah yang akan kami bahas. Yang pertama, pandangan Alkitab tentang gambar dan rupa Allah. Dari Kejadian 1 ayat 26, Allah menciptakan manusia sesuai dengan peta dan teladan Allah atau sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Tertulis dalam Alkitab bahwa dari semua yang telah Allah ciptakan, hanya manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, yang membedakan antara manusia dan ciptaan Allah yang lain. 3 kesamaan antara Allah dengan manusia. Yang pertama, rohani. Allah adalah roh dan jiwa, manusia adalah roh, yang artinya manusia mampu bernalar dan melakukan kehendak bebas. Yang kedua yaitu moral. Pada mulanya manusia memiliki kebenaran dan kekudusan. Dan yang terakhir adalah sosial. Manusia diwajibkan untuk saling menghargai sesama manusia. Pengertian perawat. Dalam Kristenan, perawat merupakan panggilan yang dialami oleh seorang untuk menolong atau melakukan pelayanan kepada sama manusia. Karena kita adalah ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan di sini perawat bukan hanya merawat secara fisik, tetapi juga melakukan perawatan secara holistik untuk memperoleh pemulihan yang kompleks. Dan perawat tidak boleh membeda-bedakan manusia antara golongan atas ataupun golongan bawah. Karena kenapa? Karena penting bagi perawat untuk menghormati manusia, karena kita adalah sama-sama ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Peran perawat Kristen. Ada 6. Yang pertama, kerelaan dan empati. Yang kedua, memberikan dukungan emosi. Yang ketiga, memberikan dukungan semangat. Yang keempat, memberikan dukungan dengan melibatkan firman Allah bahwa dalam Yesus ada pengharapan. Yang kelima, ada dasar atas kasih. Dan yang keenam, ada campur tangan Yesus. Pentingnya gambar dan rupa Allah dalam dunia keperawatan. Dalam dunia keperawatan, tidak hanya sebatas membantu dan merawat manusia saja, tapi kita juga menyalurkan kasih yang berasal dari Tuhan Yesus. Perawat juga perlu melihat pasien sebagai gambar dan rupa Allah. Allah mengembuskan napas kehidupan untuk manusia yang membuatnya istimewa daripada ciptaan lainnya. Allah juga membentuk kita dengan kasih-Nya yang begitu besar, bahkan melihara semua manusia tanpa membeda-bedakan manusia tersebut. Selanjutnya, kita akan mempelajari poin yang ketiga, permasalahan yang terjadi terkait pandangan, gambar, dan rupa Allah dalam dunia keperawatan. Di negara Indonesia, masih banyak orang yang berkekurangan, bahkan yang menengah ke atas, yang menggunakan BPJS Kesehatan tidak mendapatkan perlakuan yang baik dari pihak rumah sakit yang menjadi mitra BPJS Kesehatan. Contoh tindakan perawat yang membeda-bedakan pelayanan ke pasien, seperti cara bicara yang kurang baik, memberikan informasi yang kurang lengkap, dan daftar registrasi menjadi lebih lama. Sedangkan pasien yang menggunakan asuransi atau biaya pribadi mendapatkan perlakuan sebaliknya. Ini merupakan tindakan perawat yang tidak sesuai dengan ajaran Kristiani, karena seharusnya perawat mengasihi dan menjaga pasien dengan kasih, juga menghormati pasien sebagai gambar dan rupa Allah, walaupun pasien itu memiliki agama yang berbeda dengan perawat. Rendahnya pandangan gambar dan rupa Allah dalam dunia keperawatan. Perilaku caring akan selalu menjadi inti atau sentral yang utama dalam pemberian asuhan keperawatan, karena caring merupakan pendekatan dinamis yang meningkatkan kepedulian perawat terhadap pasien. Faktor yang menyebabkan menurunnya perilaku caring dalam dunia keperawatan. Yang pertama, penurunan moral pada perawat. Yang kedua, kurangnya motivasi perawat bekerja di rumah sakit. Yang ketiga, hubungan interaksi antara perawat dengan pasien yang kurang harmonis. Dan yang terakhir, perawat belum bisa memandang pasien yang dirawatnya sebagai gambar dan rupa Allah yang harus kita hargai. Yang kelima adalah implementasi gambar dan rupa Allah dalam dunia keperawatan. Merawat didefinisikan sebagai kepedulian yang merupakan syarat dari suatu hubungan
untuk memudahkan diperolehnya kesehatan dan pemulihan. Contohnya yaitu perawat yang menjadi relawan di Zambia di Rumah Sakit Santo Francis yang saat itu membutuhkan bantuan medis. Perawat belajar menghargai orang-orang yang dirawat atau pasien dengan sepenuh hati walaupun saat itu peralatan dan obat-obatan terbatas. Tapi itu tidak menghalangi perawat dan rumah sakit untuk mengobati banyak orang. Lalu membersihkan dan membalut luka seseorang dengan sepenuh hati dapat membuat orang tersebut merasa dikasihi. Kesimpulannya, manusia adalah ciptaan yang paling mulia yang diciptakan Allah menurut gambar dan rupanya, terdapat pada Kejadian 1 ayat 26. Namun gambar dan rupa Allah tersebut telah rusak karena dosa manusia. Dalam Alkitab mengenai gambar dan rupa Allah, dalam diri manusia memiliki 3 kesamaan, yaitu rohani, moral, dan sosial. Ketiga hal ini ada dalam diri Allah yang diwariskan kepada manusia yang menjadi gambar dan rupa Allah. Peran sebagai perawat Kristen, perawat dapat menjadikan Tuhan Yesus sebagai contoh dalam merawat orang yang sakit dengan rasa penuh tanggung jawab dan kasih. Bukan hanya merawat yang sakit fisik, tetapi peduli dengan berbagai perhatian dan kasih. Kemudian saran. Sebagai mahasiswa keperawatan, bahwa sangat perlu untuk mengedepankan dalam memperlakukan manusia dengan baik, termasuk pasien, dengan sepenuh hati, terlebih kita sebagai perawat Kristen. Penting untuk mahasiswa keperawatan sejak awal memperlakukan pasien tanpa adanya membeda-bedakan, baik itu agama, ras, suku, status sosial, ekonomi, dan golongan. Merawat pasien bukan hanya dari segi fisik, tetapi dari segi spiritual. Perlu kita perhatikan juga dalam penyembuhan dan pemulihan pasien, karena dukungan spiritual sangat penting dalam pemulihan pasien. Tidak memperlakukan pasien dengan layak, tidak berlaku semena-mena, dan dapat bertindak adil pada pasien, sehingga kita mencerminkan sebagai perawat Kristen yang menghormati pasien sebagai manusia yang segambar dan serupa dengan Allah. Berikut daftar pustaka yang kami pakai. Sekian presentasi dari grup kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.